قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في أحكام صلاة الجماعة, menjelaskan tentang hukum salat berjamaah. Wa salatul jama'ati, dan adapun salat berjamaah, lirrijali, bagi laki-laki, fil faraidi, dalam melaksanakan salat fardu, ghairal jum'ati, selain Jumat. Jadi bahasa jelasnya itu, ringkasnya itu, salat jamaah untuk laki-laki selain salat Jumat gitu ya. Salat jamaah, salat fardu ya, selain Jumat itu adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa sunnah muakkadah? Artinya adalah orang ketika ada azan sholat selain Jumat, maka dianjurkan untuk hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu kudu gitulah. Sunnah tapi kudu itu. Indal musannifi, menurut pendapatnya musannif, warrafi'i, dan Imam Rafi'i. Jadi sunnah muakkadah menurut siapa? Musannif. Siapa musannif? Penulis kitab ini ya. Penulis kitab ini. Kemudian Imam Rafi'i dan Imam Rafi'i. Wal asahhu, dan pendapat yang paling sahih ya, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardhu kifayatin. Hukum daripada sholat sunnah, hukum daripada sholat berjamaah dalam sholat fardu itu adalah fardhu kifayatin. Fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Jadi fardhu kifayah itu adalah kefarduan atau sesuatu yang memang fardu ya, yang itu menjadi perkara yang tidak jatuh dosanya ketika ada orang yang mewakili. Tapi kalau ada dalam sebuah masjid ternyata tidak ada sama sekali sholat berjamaah, atau sebuah kampung misalnya tidak ada sama sekali sholat berjamaah, maka itu hukumnya berdosa semuanya. Sebab apa? Sebab berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sesuatu yang fardu apabila dia sudah tunai diwakilkan oleh orang lain, maka yang lain tidak jadi menanggung dosa. Tapi ternyata kalau semuanya tidak ikut, wah itu dosa kabeh berarti. Dosa semua. Wa yudrakul ma'mumul jama'ata, dan seorang makmum bisa mendapatkan pahala berjamaah, atau seorang makmum dia bisa mendapatkan pahala berjamaah ma'al imami, bersama imam, fi ghairil jumu'ati, di selain sholat Jumat ya. Malam, selama ya, si imam lam yusallim taslimatal ula, belum melakukan salam yang pertama.
Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun makmum belum sempat duduk bersama imam. Ya. Contoh, imam itu mau tahiyat, kemudian datang seorang laki-laki untuk ikut berjamaah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, kemudian setelah Allahu akbar itu assalamualaikum, assalamualaikum. Maka orang ini tetap mendapatkan pahala jamaah secara sempurna. Kenapa? Karena batasannya adalah belum taslimatul ula. Belum salam pertama. Ya. Jadi kalau belum salam pertama ya berarti dia bisa mendapatkan pahala jamaah. Gitu. Amal jamaatu, adapun berjamaah fil jumu'ati, di dalam salat Jumat, fardu ainin, itu adalah fardu ain. Jadi kalau salat berjamaah dalam salat Jumat itu adalah fardu ain. Ya. Jadi seorang laki-laki kalau dia tidak ikut jamaah Jumat gara-gara tidak ada alasan misalnya, ya berdosa. Ya. Iya pasti. Wala tahsulu, dan tidak dianggap menunaikan sholat Jumat bi aqalli rakaatan, bi aqalli min rakaatin, apabila Jumat kurang daripada 1 rakaat. Jadi tidak dianggap kalau kurang dari 1 rakaat. Jadi kalau kurang dari 1 rakaat untuk sholat Jumat itu tidak dianggap. Tidak dianggap sholat Jumat. Jadi kalau misalkan kesiangan terus kemudian dia melakukan, ya pokoknya telat lah gitu ya, tidak keburu, maka dia otomatis melaksanakan sholat zuhur ya. Wa yajibu, dan wajib, alal makmumi, atas makmum, an ayyan wiyal iktimam, untuk berniat makmum, ya, ayyan wiyal iktimama, wajib bagi makmum untuk berniat makmum, ya. Berniat menjadi makmum. Awil iqtida bil imam, atau mengikuti imam, niat mengikuti imam. Ya, wala yajibu, dan tidak wajib, naon ta'yinuhu, menta'yin itu menentukan. Ya. Jadi menentukan imam yang diikuti. Ini dalam kaidah usul fikih ya, pernah saya jelaskan. Tidak wajib misalnya usolli fardhu dhuhri
Usalli fardhu dhuhri, ada imam, ada makmum, ya. Seorang yang sholat, dia berniat usalli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati, ada makmuman ma'a Ustadz Cecep hadza, ternyata bukan, yang jadi imam itu adalah Ustadz Abu, karena dia pakai isyarat hadza, nah, maka itu salatnya jadi tidak batal, gitu ya. Nah, pada yajibu maka tidak wajib. Nah, fatasihu titik ya. Dunal imami pada yajibu fi sihatil iktida, gitu ya. Jadi selain daripada imam atau seorang imam boleh. Fala yajibu, tidak wajib, tidak diharuskan. Fi sihhatil iktida, untuk menjadi imam dalam niat. Fi sihhatil iktida bihi, untuk menjadi sahnya bermakmum dengan meniatkan ya, imam ya, fi ghairil jum'ati, selain sholat Jumat, niatul imamah, untuk berniat imam ya. Jadi kalau seorang imam tidak harus imaman lillahi ta'ala usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati, ada imaman. Jadi enggak menyebutkan imaman itu tidak membatalkan sholat, beda dengan makmuman. Hari makmuman, nah kalau tidak baca makmuman itu jadi batal sholatnya. Gitu. Jadi dia harus makmuman lillahi ta'ala kalau dia berjamaah ya. Begitu. Tapi kalau di sholat Jumat jadi wajib kah? Jadi wajib. Jadi kalau misalkan seseorang dia sholat Jumat imam, maka dia wajib baca imaman lillahi ta'ala. Jadi lamun maca imaman lillahi ta'ala yang si imam, itu jadi batal sholat Jumatnya untuk semuanya tuh. Ya. Makanya imam Jumat itu penting memiliki pengetahuan tentang fikih. Sebab kalau tidak ya bisa membahayakan untuk jamaah yang lain ya. Tidak asal menunjuk orang jadi imam, khotib dan sebagainya. Perlu ada kapasitas ya. Gitu. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Akan tetapi dia itu hukumnya menjadi, jadi niat imaman lillahi ta'ala dalam salat selain Jumat itu jadi sunnah. Fa illam yanwa fa salatuhu furadi. Jadi kalau misalnya dia tidak niat imaman ta'ala, maka salatnya jadi munfarid gitu. Berarti hanya tidak mendapatkan salat berjamaah. Berarti salatnya dianggap sendirian kalau tidak baca imaman lillahi ta'ala gitu ya. Terus gimana kalau misalkan dia sholat sendiri terus ditoel, jadi sholat berjamaah, ya kan? Bagaimana itu seperti itu? Nah kalau misalkan dia asalnya sendiri ditoel menjadi imam, langsung niatkan imaman, bukan munfaridan. Maka saat itu pula dia menjadi seorang imam.
Wa yajuzu ayya sama al-hurra. Boleh bagi laki-laki merdeka ayya sama menjadi makmum bil abdi, bagi budak laki-laki. Jadi imam nate budak, ya, abid hamba, makmumnya orang merdeka, itu boleh. Wal balighu bil murahiki, dan boleh juga seorang laki-laki yang balik bermakmum pada anak yang menjelang balik. Murahik, murahik itu ya anak yang menjelang balik, usia 12 tahun yang menjelang balik, bacaannya bagus, fikihnya bagus, ditunjuk jadi imam, dia jadi imam, ya, walaupun dia katakanlah belum balik, tapi dia tetap jadi imam, itu boleh, ya. Sebab dia sudah murahiq kok. Murahiq itu ya menjelang balik. Amma sabiyu, adapun bocil, bocah cilik, ghairul mumayyiz, yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu ya belum bisa membedakan mana baik mana buruk, atau dia masih belum mandiri, ya, masih cebok dicebokin, masih makan disuapin, mandi dimandiin, itu namanya ghairu mumayyiz. Ari mumayyiz mah dia sudah bisa mandiri, ya, buang hajat, cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, kemudian pakaian sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri, udah mandiri lah. Itu namanya mumayyiz. Nah, bagi bocil yang tidak mumayyiz, fala yasihul iktida'u bihi, maka tidak sah bermakmum padanya. Ada bocil usia 6 tahun belum dijadikan imam, tapi dia kan belum mumayyiz, ya kan? Maka tidak sah. Wala tasihhu, dan tidak sah qudwatu rajulin, bermakmumnya seorang laki-laki bimra'atin, kepada perempuan. Jadi kalau perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, itu tidak sah, ya, tidak sah. Wala bi khunta muskilin, dan tidak pula khunta muskil, orang laki-laki bermakmum pada khunta muskil, itu pun tidak sah. Khunta muskil itu adalah seorang yang memiliki dua kelamin, yang belum bisa menentukan apakah dia itu laki-laki atau perempuan, belum bisa, ya. Karena tanda-tanda untuk menentukan dia itu perempuan atau laki-laki kurang. Itu namanya muskil. Wala qari'in, dan tidak sah pula seorang qari. Orang qari itu artinya orang yang benar bacaan Fatihah. Jadi kalau dalam sholat itu yang penting bacaan Fatihahnya benar. Walaupun katakanlah surat lain itu pada salah-salah gitu bacaan. Yang penting Fatihahnya benar dulu dah. Dia boleh jadi gitu kan. Tapi kalau misalkan dia belum ini belum. Wala khunza muskilin bimra'atin wala bimuskilin. Nah, itu ya. Dan tidak pula khunza muskil, tidak sah apabila bermakmum pada bimra'atin, kepada seorang wanita. Atau misalnya dia bermakmum pada apa? Bimuskilin, ya, kepada khunza muskil. Jadi orang yang memiliki dua kelamin bermakmum kepada orang
qori. Di sini adalah qori itu benar yang benar bacaan Fatihahnya. Iktida'uhu bi ummi. Nah, dia bermakmum pada orang yang ummi. Ummi itu orang yang tidak fasih membaca Qur'annya. Dalam hal ini adalah Fatihahnya. Dalam hal apa? Tasydid di dalam surat Fatihah. Kemudian yang dibahas dalam Safinah itu tasydid. Kemudian apa lagi? Makharijul huruf ya. Harus benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang ummi didapuk jadi imam, misalnya dia punya kedudukan sebagai bupati atau presiden, katakanlah begitu. Mentang-mentang bupati atau presiden dia dijadikan sebagai imam. Ternyata bacaannya salah semua tuh. Itu nggak sah tuh sholatnya itu. Nggak boleh kayak gitu tuh. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap imam itu harus dipercayakan pada orang yang bisa baca Fatihah. Minimal itu minimal. Ya. Tentunya ya fikihnya juga harus benar ya. Karena dia fikihnya bagus, dijadikan sebagai imam. Ternyata bacaannya kacau balau. Ya tetap aja nggak boleh. Summa syarul musannifu. Kemudian musannif memberi penjelasan. Lisyurutil qudwah, terkait dengan syarat-syarat bermakmum. Biqaulihi, dengan ucapan wa ayyu mawdi'in, dan di tempat manapun sholat seseorang melakukan sholat fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imami fihi, dengan sholat bersama imam, dan ia tahu sholatnya imam, wahwa dia al-makmum, tegasna makmum, maksudnya makmum, alimun bi sholatihi, mengetahui pergerakannya imam dalam menjadi dia seorang imam ya. Jadi tahu si makmum itu gerak-geriknya imam. Al-imam bi musyahadatil makmum. Seorang imam langsung dilihat oleh pandangannya si makmum lahu. Au bi musyahadatihi ba'du shaffin, atau dengan penglihatan sebagian daripada yang ikut dalam shaf. Ajazahu, maka itu dianggap cukup untuk melakukan sholat berjamaah. Aikafahu dzalika fi sihhatil iktida'u bi. Jadi cukup dikatakan sebagai sahnya bermakmum. Bisa perempuan kan biasanya kalau sholat itu di luar ya. Di luar daripada jamaahnya pria. Asal aja sebagiannya tahu gerak-gerik daripada imam ya, maka itu dibolehkan menjadi bermakmum yang sah kepada imam. Malam ya taqaddam alaih, selama dia tidak mendahului imam dalam hal tumitnya imam. Jadi tidak boleh ya, misalnya di atas lantai 2, ternyata antara imam dengan makmum itu berbarengan tumitnya itu. Bahkan dia melebihi imam. Itu nggak sah lah. Seperti itu. Jadi harus benar di belakang imam. Baik di atas ataupun di bawah. Tetap. Ya. Fa'in taqaddama alaih, apabila dia mendahului imam, tidak sejajar, tapi dia mendahului gitu ya. Bi'aqibihi fi jihatihi lam tanaqid salatu. Jadi salatnya tidak sah, tidak dianggap.
Wala tadurru, maka tidak ada masalah musawatuhu al li imamihi. Lamun misalnya sarwa jajarna imam jeung makmum teu naon, ya teu naon. Yang penting tumitnya tidak mendahului imam. Wayan dubu, tapi disunahkan sunnah bagi makmum takhalluquhu an imamihi, berada dalam posisi di belakang qalilan sedikit. Wala yasiru bihadza takhalluf, dan tidak dianggap keluar daripada saf munfaridan anisaf, munfarid daripada saf, hatta la yahuzu fadilatal jamaah, sehingga tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi posisi apabila dia di belakangnya imam itu ya dianggap sebagai orang yang melakukan sholat berjamaah, dan memang seharusnya begitu. Azan dulu Bu ya. Sedikit lagi. Allahu Akbar.